Selamat pagi anak-anak yang terkasih, anak-anak kelas 4A sampai kelas 4E. Semoga anak-anak semua bahagia dan sehat. Hari ini anak-anak akan belajar bersama dengan Ibu Anik. Kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, pekerjaan orang tua kita antara satu dengan yang lain tentu berbeda-beda. Ada yang menjadi karyawan swasta, ada yang menjadi pedagang, petani, guru, dan masih banyak lagi. Anak-anak tahu tentang pendongeng? Nah, pendongeng adalah salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, mendengarkan dongeng itu sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan adalah tupai dan ikan gabus. Sekarang kita akan membaca dongeng tupai dan ikan gabus dari buku paket tematik tema 4 halaman 95 dan 96. Tupai dan ikan gabus. Nah, dahulu kala ada sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Mereka selalu melakukan kegiatan bersama-sama. Pada suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ternyata ikan gabus sedang sakit dan dia bisa sembuh jika dia memakan hati ikan hiu. Maka tupai sebagai sahabatnya hendak mencarikan hati ikan hiu supaya ikan bisa sembuh. Maka dia mencari-cari hati ikan hiu kemana-mana. Nah, sampai di tempat ikan gabus, tupai memberikan hati ikan hiu untuk dimakan. Kemudian ikan gabus sembuh. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak nanti bisa membaca secara cermat. Nah, anak-anak, dalam unsur cerita itu ada berbagai macam, yaitu ada judul, tokoh. Tokoh ini adalah perilaku yang dimiliki tokoh ini adalah pelaku dalam cerita yang ada dalam dongeng. Kemudian sifat tokoh itu wataknya, tempat terjadinya, awal ceritanya bagaimana, akhir ceritanya bagaimana, pesan moral yang ingin disampaikan. Nah, anak-anak nanti bisa isi ini dengan cara membaca kembali dongeng dari halaman 95 sampai 96. Nah, tahukah anak-anak dalam cerita pendongeng sering menggunakan wayang? Nah, dari mana wayang itu didapat? Wayang itu terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Nah, dari mana kayunya ini didapat? Kayunya didapat dari hutan. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa memperhatikan proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Nah, kayu dari pohon itu ditebang, kemudian diangkut ke kota, dipotong-potong, diangkut ke kota, dibuat meja kursi oleh pengrajin kayu, kemudian dijual ke toko mebel. Setelah di toko mebel, ada pembeli membeli lemari, meja, dan kursi yang sudah dibuat oleh pengrajin kayu tersebut. Nah, anak-anak, kayu yang dibuat oleh pengrajin kayu itu didapat dari pohon yang ada di hutan. Nah, maka setelah kita menebangnya, kita wajib menanam kembali. Karena dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Seringkali karena kebakaran hutan. Nah, coba perhatikan ini anak-anak. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon. Warna putih menunjukkan hutan yang gundul.
Nah, coba perhatikan tahun 1950. Ini masih hijau semua, artinya pohonnya masih banyak. Sekarang kita beralih ke 1985 dan selanjutnya, itu semakin lama semakin putih, sehingga tahun 2020 ini sudah banyak yang putih. Artinya hutannya semakin gundul. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Nah, anak-anak bisa melihat di sini, yaitu pertama dengan melakukan reboisasi, menanam kembali hutan yang gundul, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, melakukan penebangan secara konservatif, memberi sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan, mengurangi penggunaan kertas. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Nah, anak-anak, berbagai macam pekerjaan yang sudah kita pelajari tadi adalah pekerjaan-pekerjaan orang tua kita. Masih ada lagi pekerjaan yang menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, yaitu pekerjaan menjadi nelayan. Salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah nelayan. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan. Salah satunya adalah gotong royong. Nah, sikap gotong royong di kampung nelayan. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh Pak Eko itu adalah termasuk kegiatan gotong royong. Anak-anak bisa membaca secara cermat. Sikap gotong royong ini tercermin dari sila Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Makna dari Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya, sehingga dapat dipersatukan melalui sila ini. Berbeda-beda tetapi tetap satu atau sering disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna negara kesatuan Republik Indonesia, cinta damai dan persatuan, tidak mementingkan kepentingan diri. Nah, ini arti lambang dari sila ketiga. Akar gantung. Indonesia terdiri atas berbagai macam ras, etnis, suku, dan budaya. Pohon yang rindang, Indonesia adalah pemersatu bangsa. Nah, ini sikap-sikap atau contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu adalah makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tugas dari buku siswa tema 4 halaman. Yang pertama, halaman 96 dan 97 menuliskan unsur-unsur cerita pada kolom. Kemudian yang kedua, halaman 105 nomor 1 sampai 3 dan menjelaskan makna sila ketiga Pancasila. Anak-anak kerjakan sungguh-sungguh, kerjakan di buku latihan. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga diri di masa pandemi ini. Terima kasih.